Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, alhamdulillah baru saja sama-sama kita mengikuti acara at-ta'rif. At-ta'rif itu acara at-tasyabbuh biwuqufil hujjaj bi Arafah. Ta'rif itu adalah acara yang mana kita tasyabbuh, meniru menyerupai amalan yang dilakukan oleh para jamaah haji di Padang Arafah. Saat ini kita sebentar lagi jam 6. Kita beda 4 jam dengan Arafah. Artinya kalau di sini jam 6, maka di Arafah itu sudah masuk jam 2 siang. Nah, tadi begitu masuk zuhur, mereka sholat jamaah di Padang Arafah, kemudian ada khutbah di Padang Arafah dan mereka memulai wukufnya. Nah, jadi saat ini mereka semua sedang memulai wukuf terus sampai nanti terbenamnya matahari. Nah, begitu terbenam matahari baru mereka bergerak menuju Musdalifah. Jadi memang apa yang kita kerjakan hari ini hanya sebuah tasyabbuh, menyerupai, napaktilas, meniru saudara. Tapi kalau ada yang mengatakan untuk apa kita kumpul, tadi sudah kita laksanakan untuk zikir, untuk doa. Ada apa doa di hari Arafah? Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu hadis mursal ya ikhwan. Nah, jadi hadis mursal tapi disepakati ma'mul bihi sahih yang dikeluarkan oleh Imam Malik dan Imam Baihaqi, di mana Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, afdolud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafah. Jadi di mana saja kita membaca doa, baik di Padang Arafahnya maupun di bumi lainnya, termasuk di pondok pesantren kita ini, masuk ke dalam hadis ini. Artinya afdalud du'a du'a'u yaumi Arafah. Jadi yang kita baca tadi itu isinya ya zikir, baca ayat Al-Quran, begitu juga membaca doa. Mudah-mudahan digobul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hari ini juga kita ikuti dengan berpuasa di hari Arafah. Kita tahu bahwa puasa di hari Arafah, Nabi sendiri yang mengatakan alaihi salatu wassalam, saumu yaumi Arafah kaffaratu sanatain. Jadi puasa di hari Arafah itu menjadi penebus daripada kesalahan kita, dosa kita untuk 2 tahun. Tahun ini yang berjalan dan tahun depan yang akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi penebus daripada semua kesalahan kita, serta bisa menjadi pembuka jalan kebaikan agar kita ke depan bisa lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, perlu kita ketahui bahwa umat Islam wukuf di Padang Arafah. Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Rukun yang paling inti daripada ibadah haji adalah Arafah. Karena Arafah itu waktunya sudah ditentukan dan semua jamaah haji wajib melaksanakan, yang sehat maupun yang sakit. Jadi tanpa Arafah tidak ada haji. Nah, berbeda dengan amalan haji yang lainnya, seperti tawaf umpamanya. Tawaf bisa ditunda, sakit bisa ditunda di waktu berikutnya. Sa'i begitu juga. Begitu juga amalan mabit. Mabit kalau sakit bisa gugur kewajibannya atau diwakilkan, yaitu jumrohnya. Nah, jadi begitu juga apakah itu mabit di Musdalifah, apakah itu mabit di Mina. Nah, itu masih ada dalih-dalih alasan-alasan syar'i yang seseorang bisa meninggalkannya. Jadi ada bagian yang bisa ditinggalkan dengan membayar denda, ada yang bisa digantikan amalannya dengan orang lain seperti jumroh, ada juga amalannya bisa ditunda. Tapi untuk wukuf tidak ada penundaan. Untuk wukuf tidak ada gantinya. Untuk wukuf tidak bisa diwakilkan. Untuk wukuf tidak bisa digantikan oleh siapapun.
Makanya di Mekah sana pemerintah Saudi itu menyiapkan armada ambulan jumlahnya ribuan. Jadi semua jamaah haji yang sedang sakit pada hari itu dari rumah sakit yang ada di kota Mekah semua dibawa masuk ke padang Arafah. Walaupun hanya lewat. Begitu masuk zuhur mereka masuk ke padang Arafah, langsung balik lagi dibawa ke rumah sakit. Paling tidak si haji yang sakit tadi mendapatkan wukuf di padang Arafah. Karena wukuf di padang Arafah walaupun hanya sesaat dia ada di padang Arafah, dia sudah mendapatkan rukun hajinya. Nah, jadi artinya Islam ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Saudara, ada aja solusi yang diberikan oleh Allah dalam pelaksanaan ibadah haji. Tapi memang wukuf di padang Arafah punya kedudukan yang luar biasa. Sampai yang sakit mesti diberangkatkan. Nah, makanya belakangan ini pemerintah Saudi memperluas rumah sakit di padang Arafah, dan meninggikannya beberapa lantai supaya yang sakit itu langsung dirawat di padang Arafah. Nah, karena memang walaupun dia sakit tetap harus masuk ke padang Arafah. Soal sa'inya nanti dia sembuh, bisa ditunda sampai dia sembuh. Soal tawafnya bisa ditunda sampai dia sembuh. Soal jumrahnya bisa diwakilkan dengan sahabat, dengan keluarganya. Soal mabitnya bisa gugur dari kewajiban. Walaupun sebagian ulama mengatakan cukup dengan bayar dendanya, sebagian lagi gugur bagi mereka yang sakit. Tapi khusus untuk wukuf di padang Arafah, sebagaimana tadi kita sampaikan, tidak bisa diganti, tidak bisa ditunda, tidak bisa diundurkan ataupun dimajukan, dan tidak bisa dibayar dengan denda. Nah, ala kulli hal, walaupun hari ini kita tidak menunaikan wukuf di padang Arafah, tapi insya Allah tasyabuh ini menjadi azmah bagi kita semua, menjadi satu penangkapan niat, kebulatan tekad. Insya Allah suatu saat Allah panggil kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Insya Allah akan kita sambut panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan bisa bersama-sama menunaikan ibadah haji insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu sudah jam 18.45, di sini maghrib 18.46. Artinya 1-2 menit lagi akan masuk adzan maghrib. Mudah-mudahan acara ta'rif ini bisa terus dijaga di pondok pesantren Markas Syariat ini. Kalau perlu kita undang orang-orang tua santri agar ikut, yang dekat-dekat, kecuali yang jauh, karena besok pas hari lebaran. Bisa kita undang kawan-kawan, sahabat, tetangga kita, supaya acara ta'rif ini bisa lebih syiar insya Allah. Nah, akhirnya sesuai dengan hadis yang kita sampaikan tadi, bahwa doa di hari ini adalah doa yang afdol. Mudah-mudahan doa kita diterima, dan puasa di hari ini bisa, yaitu menebus kesalahan kita selama 2 tahun. Mudah-mudahan puasa kita juga diterima dan bisa menebus segala kesalahan kita. Itu saja. Terima kasih kepada para tamu yang datang pada hari ini. Jazakumullahu khairal jaza, para ustadz semuanya, juga keluarga daripada syuhada. Mudah-mudahan kedatangan antum semua menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.